Shalom yang ada di ruangan ini. Shalom juga untuk Bapak Ibu Saudara di rumah yang ikuti secara streaming. Puji Tuhan. Sebelum saya lanjutkan khotbah, kongsi facoy dulu semuanya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Amin, amin. 1 bulan ini penuh sejak tanggal 2 Januari, berikut tanggal 9 dan seterusnya. 3 minggu berturut-turut kita sudah mendengarkan ulasan firman Tuhan tentang ikat janji. Minggu kemarin juga Pastor Hendra sama masih tentang ikat janji. Dan hari ini juga saya berbicara tentang ikat janji. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu adalah cara kerja Allah. Itu adalah pola Allah. Jadi yang namanya ikat janji itu adalah inisiatifnya Tuhan, idenya Tuhan, bahkan gayanya Tuhan. Dan saudara dan saya sebagai anak-anaknya atau umat-umatnya bangsa Israel, kita manusia hanya sampai pada posisi di mana kita meresponi. Tuhan memulai tetapi kemudian kita meresponinya. Tuhan mengikatkan dirinya buat saudara dan saya. Saya pikir begini, Tuhan itu kan ajaib, hebat, luar biasa. Tuhan itu pasti adanya. Enggak ada mudah-mudahan dalam Tuhan. Enggak ada bayang-bayang perubahan di dalam Tuhan. Kalau Tuhan seperti itu hebatnya, tanpa ikat janji juga niatnya bisa tersampaikan dong. Tapi kenapa Tuhan yang hebat ini harus mengikat dirinya dengan saudara dan saya? Dengan manusia orang berdosa. Siapakah kita di mata Tuhan? Itu masalahnya kan. Harga kita sesama manusia akan saling menilai dengan mobil yang dipakai. Sepatu yang dipakai, jam tangan, kacamata dan sebagainya. Merek apa, kita hitung-hitung kacamata dan segala macam. Oh harga orang ini sekian. Kalau hitungan kayak gitu juga dipakai oleh Tuhan, setelah Adam dan Hawa jatuh berdosa, enggak ada apa-apanya kita di mata Tuhan. Tetapi kita adalah objek kasihnya. Itu yang menjadi alasan dimanapun kita ada, bahkan terhilang sampai paling bawah, paling dalam. Tuhan selalu punya alasan untuk mencari kita. Karena kita adalah objek kasihnya. Dan supaya isi hatinya itu tersampaikan, niat rancangan terbaik yang digambarkan dalam Yeremia 29 itu menjadi nyata bagi kita, maka Tuhan mengikatkan dirinya bagi saudara dan saya. Minggu pertama di bulan Januari tahun ini, Pastor Leo sudah mulai dengan kalimat, kalaupun kita enggak setia, Tuhan kita tetap setia. Mengapa dia tetap setia walaupun kita enggak setia? Karena Tuhan enggak bisa menyangkal dirinya yang setia itu. Haleluya. Jadi kalau Tuhan setia bukan dia bertindak seolah-olah dia mau tunjukkan dia setia. Tapi kalau Tuhan setia karena dasarnya memang dia setia. Adam dan Hawa boleh hilang dari peredaran. Tidak berada di titik di mana biasanya mereka ketemu. Tapi Tuhan punya alasan untuk mencari mereka. Mereka sudah punya usaha menutupi ketelanjangan mereka. Dengan menutupinya dengan daun pokok ara. Melambangkan kebenaran manusia. Usaha membenarkan diri. Tapi Tuhan punya alasan untuk menutupi ketelanjangan mereka dengan kulit binatang. Dan itu menggambarkan kepada pengorbanan Kristus Yesus kemudian. Dan itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Saudara diberkati oleh Tuhan. Minggu yang ketiga kemarin, Pastor Leo sudah berbicara tentang bagaimana ikat janji yang dalam hubungan darah Yesus itu. Saudara dan saya dibenarkan di dalam pembenaran Kristus itu dengan darah yang dicurahkan. Yang sudah dimulai dengan perjanjian Tuhan dengan Abraham. Tetapi cikal bakalnya sudah dimulai dari Kejadian pasal yang ketiga. Untuk ada pembenaran, ada pengorbanan. Untuk sampai kepada mereka punya baju sekarang dari kulit binatang. Berarti ada darah yang dikorbankan, ada nyawa yang dikorbankan. Kalau Tuhan mau lihat saudara dan saya, di dalam kemuliaan tanda kutip menurut manusia siapa kita, tetap menjadi kehinaan di mata Tuhan. Tetapi kalau Tuhan bisa melihat dan melihat kita bahwa kita mulia, setidaknya lepas dari kita objek kasihnya karena melihat darah Kristus itu. Kalau kita bicara covenant, kita bicara ikat janji. Kita sudah bahas kemarin oleh Pastor Leo, ikat janji melalui darah. Dan hari ini saya berbicara tentang ikat janji dengan nama perjanjian atau ikat janji perjanjian garam. Apa itu perjanjian garam?
Saya memberikan penjelasan begini. Perjanjian garam adalah perjanjian abadi antara Tuhan dengan umatnya, baik secara pribadi maupun bangsa dan gereja dalam hal berkat dan penyediaan Tuhan yang menyangkut apa? Kecukupan bahkan kelimpahan serta promosi dan sokongan dari Tuhan. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan. Tuhan ikat janji dengan siapa? Minggu-minggu lalu kita sudah lihat. Dengan Nuh, dengan Abraham. Tuhan ikat janji dengan Ishak, ikat janji dengan Yakub. Tuhan ikat janji dengan Musa. Tuhan ikat janji dengan Israel. Tuhan ikat janji dengan Yosua. Tuhan ikat janji dengan siapa lagi? Tuhan ikat janji dengan Daud. Siapa lagi? Terus menerus sampai pada gereja. Tuhan mengikatkan dirinya dengan gereja. Ketahuilah aku akan menyertai kamu sampai pada kesudahan alam. Saudara diberkati oleh Tuhan. Itulah cara kerja Tuhan. Nah, sekarang kita melihat ayatnya. Bilangan pasal 18 ayat yang ke-19. Segala persembahan khusus, yakni persembahan kudus yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan, aku berikan kepadamu dan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan bersama-sama dengan engkau. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Itulah suatu perjanjian garam untuk selama-lamanya di hadapan Tuhan bagimu serta bagi keturunanmu. Ini adalah ikat janji Tuhan dengan kaum Lewi, dengan orang-orang Lewi, dengan para imamat atau para imam. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan. Tuhan mau ngomong seperti ini kalau saya terjemahkan secara bebas, kalau kita baca keseluruhan tentunya. Maka kalimatnya begini, kamu orang Lewi, aku enggak berikan milik pusaka untuk kalian. Milik pusaka hanya ke 11 suku lainnya. Tetapi dari persepuluhan mereka, saya ulangi, dari persepuluhan mereka itu menjadi bagianku. Dan bagianku itu aku berikan kepadamu. Kamu enggak punya milik pusaka seperti mereka, tapi akulah milik pusakamu. Itu adalah jaminan Tuhan kepada orang Lewi. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau yang janji adalah Tuhan, maka itu ya dan amin. Saya bikin perbandingan, Paulus pernah janji kepada orang Tesalonika bahwa dia akan segera ke sana mengunjungi orang Tesalonika. Lalu dia berhalangan datang dan dia mengirim surat dan dia berkata begini, kalau aku yang berjanji bisa iya bisa tidak. Tapi kalau Tuhan yang berjanji hanya ada iya saja di dalamnya, enggak ada tidak. Sebentar saya kasih tunjuk satu kalimat yang saya buat seputar janji ini ya. Oke. Saya sambung ayat yang berikut. 2 Tawarik pasal 13 ayat yang kelima. Kalau tadi kepada orang Lewi, sekarang kepada Daud dan keturunannya. 2 Tawarik pasal 13 ayat yang kelima. Tidakkah kamu tahu bahwa Tuhan Allah Israel telah memberikan kuasa kerajaan atas Israel kepada Daud dan anak-anaknya untuk selama-lamanya dengan suatu perjanjian garam. Jadi ternyata ada jaminan Tuhan bagi Daud dan bagi anak cucunya. Kalau engkau Daud mendengarkan firman-Ku, kau berjalan menurut aturan main-Ku, maka bukan hanya kerajaanmu saja yang akan menjadi kokoh, tapi kerajaanmu akan turun pada anak-anakmu, akan turun kepada cucu-cucumu. Beberapa waktu lalu kita sudah dengar, waktu Salomo melakukan kesalahan, Tuhan bilang kalau aku gak ingat janjiku kepada ayahmu Daud, maka kerajaanmu akan berakhir sekarang. Tapi karena janji itu, maka kerajaanmu ini baru akan terpecah di anakmu. Artinya apa di sini? Daud punya tanggung jawab pegang janji Tuhan dan akibatnya itu bisa kepada Salomo dan akan turun lagi kepada anak cucunya Daud bila Salomo melakukannya. Tapi begitu Salomo mengingkarinya, maka akibatnya akan terjadi kepada anaknya. Wow saudara, ini hal penting yang harus kita perhatikan dalam hidup ini. Khususnya bapak-bapak tentu saya akan memulai ini. Akhir tahun kemarin, di bulan Desember saya lupa minggu ketiga atau keempat. Dalam 1-2 malam, saya ngomong begini sama anak-anak saya, ini ada Ari di sini. Bahwa Papi punya ikat janji dengan Tuhan. Papi sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tetapi kalau kalian gak sungguh-sungguh dengan Tuhan,
Dan mungkin saja papi kelihatan berhasil dalam pelayanan. Tapi kalau kamu nggak berhasil ikut Tuhan, sama dengan papi gagal di dalam mengiring Tuhan. Mengapa begitu? Kalau Bapak Ibu ingat dulu saya pernah buat satu statement di sini, bahwa seorang pemimpin yang berhasil apabila yang meneruskan kepemimpinannya menarik naik atau membawa naik keberhasilan pemimpin sebelumnya pada level berikutnya. Dia bukan hanya bisa menjaga dan mempertahankan, tapi dia mengembangkannya. Itu yang Tuhan mau terjadi bagi Salomo. Walaupun Salomo gagal, Tuhan tidak pernah gagal. Ayub berkata apa? Dulu dari kata orang aku tahu siapa engkau. Tapi sekarang aku sendiri melihat, mata kepalaku sendiri melihat. Engkau tidak pernah gagal dalam setiap rancanganmu. Itu Tuhan. Itu Tuhan. Itu yang kita panggil dalam nama Yesus Kristus. Malaikat datang ngagetkan si Maria. Dalam kebingungan malaikat ngomong gini, kau akan mengandung, kau akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan anak ini akan menjadi besar, ia akan disebut anak Allah yang maha tinggi, kerajaannya tidak berkesudahan, dan seterusnya. Ini adalah janji yang dulu pernah terucap kepada Daud. Dan sekarang diulangi lagi kepada keturunan Daud secara rohani bahkan ini. Firman yang menjelma menjadi manusia, masuk dalam wujud manusia ini, dia masuk dalam urutan keturunan daripada Raja Daud. Maka dalam Matius pasal 1 ayat 1, inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Wah, saya suka banget kata ini. Yesus Kristus adalah anak Daud, anak Abraham. Kenapa saya sengaja mengungkit ini? Dari dua ayat yang kita baca tadi, 2 Tawarik 13 ayat 6 itu, dan bilangan 13 tadi pada ayat 18 ayat 19. Bahwa ternyata di dalam Yesus Kristus, kekekalan ikat janji yang menyangkut garam itu, yang menyangkut dengan pemeliharaan Tuhan dan promosi Tuhan, ada jaminannya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dia adalah keturunan Abraham. Kepada Abraham dan keturunannya, Tuhan mengikatkan diri dengannya dalam perjanjian garam yang berhubungan dengan pemeliharaan Tuhan. Yang berhubungan dengan penyediaan Tuhan. Yang berhubungan dengan kelimpahan yang datangnya daripada Tuhan. Tetapi juga dia adalah sebagai keturunan Daud. Kepada Daud Tuhan menjanjikan kerajaannya akan tetap kokoh dan didukung oleh Tuhan. Disokong oleh Tuhan. Kalau saudara baca Mazmur pada pasal 20 ayat yang ke-6. Bahwa sekarang aku tahu Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya. Dan dari sorga disokongnya orang tersebut. Gak main-main. Ikat janji gak main-main. Ada seorang hamba Tuhan besar di Amerika. Anaknya sempat hilang dari peredaran. Tapi si papanya tetap pegang ikat janji dengan Tuhan. Dan anak-anak ini diserahkan pada Tuhan. Dan anak ini kembali. Masuk dalam ikat janji papanya. Dan terus melayani. Tentang ikat janji ini. Saya bawa pada satu cerita ilustrasi. Yang ada di Alkitab. Tuhan Yesus menggambarkan tentang kerajaan sorga itu seperti anak yang terhilang. Ini udah sering kali kita dengar di sini oleh Pastor Leo. Bahwa anak ini pemborosan dan kemudian dosa. Dia tidak kenal itu selama dia ada di rumah papanya. Tetapi setelah dia keluar membawa warisan bagiannya yang seharusnya kepastian untuk dia terima itu iya. Tapi sekarang belum karena papanya masih hidup. Ini anak kurang ajar. Tapi kemudian waktu dia ada di luar sana, semuanya dihabiskan dan hidupnya menjadi hancur. Dalam posisi yang lebih rendah daripada babi, dia ingat bahwa betapa mulianya budak-budak yang ada di rumah papanya. Dan waktu anak ini kembali dengan bertati-tati, papanya menyambut dengan berlari-lari. Ini adalah gaya, ini adalah ciri khas. Bagaimana Tuhan merindukan anak-anaknya yang terhilang.
untuk tetap ada kembali dan masuk dalam ikat janji yang dimana Tuhan sendiri memulai dan mengikatkan dirinya dengan perjanjiannya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hebat nih, hebat. Saya lanjut ya. Kalau kita berbicara tentang ikat janji, seolah-olah mesti seperti ini kalimatnya. Aku adalah Allahmu dan kau adalah umatku. Sebegitu prinsipnya. Daud mengerti hal ini. Makanya waktu Goliat menantang orang Israel, siapa di antara kalian yang bisa maju lawan aku? Dan kalau aku yang kalah maka Filistin menjadi budak Israel. Tapi kalau di utusanmu yang kalah maka kamu Israel harus menjadi budak Filistin. Bagi Daud ini bukan sekedar tantangan. Ini hal yang memalukan. Mengapa saya perhatikan kalimat ini yang diucapkan oleh Daud. Siapakah orang yang tidak bersunat itu? Yang berani menentang umat yang di atasnya nama Tuhan disebut. Dari sini saya memahami satu hal bahwa Daud nggak mau, dia nggak rela. Tuhan yang begitu besar, Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, yang telah memilih orang Israel, yang telah memungut mereka dari Abraham yang seorang diri, diberkati menjadi bangsa yang besar, sekarang dihina-hina oleh orang yang bukan milik Tuhan, kira-kira begitu. Kata sunat itu sedang dibuat oleh Daud sebagai satu pembeda siapa kami dan siapa mereka. Kalau saudara tahu, ada ayat yang bilang mata Tuhan menjelajah dan tertuju kepada orang benar. Mata Tuhan menjelajah bumi dan melihat semua manusia. Maka kalau saya perkecil, mata Tuhan sedang terarah kepada orang Israel. Terhadap kemenangan mereka ataupun juga kekalahan mereka. Terhadap ibadah mereka yang berkenan ataupun ibadah yang tidak berkenan. Mata Tuhan terus tertuju kepada mereka. Mengapa begitu? Amos 2. Ayat 1, ayat 2. Hanya kamu yang aku kenal di muka bumi ini. Karena hanya kamu yang aku kenal, maka aku menghukum kamu. Ini nih, jelek-jeleknya tuh ujungnya itu. Karena hanya kamu yang aku kenal, maka aku menghukum kamu. Mengapa? Ada standarnya. Ada aturan main. Kebanyakan orang Kristen kebablasan. Akhir tahun kemarin kita sudah mendengar ulasan khotbah dari Pastor Yosef. Orang Kristen hanya sampai pada pemahaman Tuhan mengasihi kita titik. Kita menjadi anak-anak Tuhan titik. Menjadi anak-anak Tuhan lalu seenaknya di dalam kasih karunia Tuhan, grace itu ya. Kasih karunia anugerah yang besar itu. Jadi jadinya jadi hyper grace gitu. Kita lupa bahwa sisi yang lain kita adalah hamba kebenaran. Dan Daud gak mau hal itu dilihat oleh orang Filistin dan dianggap bahwa sama aja orang Israel dengan kami. Atas dasar itu Daud maju untuk berperang melawan Goliat. Aku Allahmu dan kamu adalah umatku. Dari sini muncul beberapa ayat penting yang harus saya baca untuk saudara. Imamat pada pasalnya yang ke-19 ayat 2. Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel. Tuhan suruh Musa ngomong. Kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Saudara percaya Tuhan kita kudus? Saya baca kutipannya. 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat 16. Petrus mengutip kembali kalimat ini. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita baca quotes dulu ya. Saya punya satu kalimat nih, kutipan nih. Menjadi kudus tidak berarti menjadi sempurna. Namun yang pasti kita hidup di atas pengudusan Tuhan bagi kita dan berjalan maju menuju kesempurnaan. Kalau hari ini saya bilang saya hidup kudus, artinya saya sedang hidup di atas dasar karya penebusan Tuhan bagi saya. Saya dipindahkan. Saya yang tadinya
pendosa, budak dosa sedang antri ke neraka, saya dikuduskan, saya diambil, dipisahkan. Di dalam posisi yang dipisahkan, yang disendirikan ini, pada posisi ini, maka hidup saya adalah hidup tentang Tuhan semata. Bisa bilang amin. Dalam posisi ini, hidup saya adalah hidup yang bergantung kepada kehendak Tuhan. Bisa bilang amin. Dalam posisi ini, apa kata Tuhan harus saya percaya, apa kata Tuhan harus saya pegang, apa yang dilarang Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan harus saya taati. Itulah saya sedang hidup kudus di mata Tuhan. Sewaktu-waktu bisa jatuh, bisa. Tetapi yang pasti saya tidak tinggal di dalam dosa atau dalam kejatuhan. Saya berikan contoh. Saya ingat dulu contoh ini sudah pernah saya cerita. Cuma saya belum punya contoh yang lain, saya ulang lagi. Pasti saudara juga sudah lupa. Karena sudah lama banget. Satu waktu orang Ambon jalan di gang. Udah mulai ingat belum? Lalu kemudian dia gaya preman gitu biar ditakutin. Jadi jalannya juga ada gayanya. Dengan mata yang sedikit, wajah yang sedikit lihat ke atas, mata yang tertuju ke sana. Jalannya gini. Orang sana bilang buka dada, jadi gini jalan. Gitu. Dia nggak tahu di bawah, anak-anak kan itu di gang tuh. Jadi dari pintu rumah makan kulit pisang, buang aja ke gang gitu. Jadi lagi jalan, dia keinjak kulit pisang, kepleset, dia jatuh. Dia lihat balik kulit pisang Ambon. Dia ngomong gini, tunggalah, suku makan suku. Dia nggak tinggal duduk di situ, dia nggak tetap terperosok di sini, tapi dia bangun dan dia jalan lagi. Mengapa? Karena jatuh tadi itu bukan satu kesengajaan. Dan bangkit dari jatuh itu adalah pilihan dia untuk bangkit. Daud pernah salah, Abraham pernah salah, Ishak pernah salah. Siapa yang saudara mau sebut di Alkitab pernah salah, pernah salah. Yang hampir salah adalah Yusuf. Mengapa? Karena Yusuf sempat berharap kepada juru minuman. Itu aja. Tetapi yang pasti tokoh-tokoh Alkitab semua penuh dengan kekurangan. Tapi kemudian kenapa mereka bisa menjadi contoh bagi saudara dan saya hari ini? Itu adalah yang namanya kasih karunia Tuhan. Kalau mau lihat siapa kita kemarin dan menjadi ukuran untuk layak berdiri kita hari ini di sini. Gak ada satupun yang layak. Karena Tuhan tidak pernah melihat hari esok. Hari esok adalah sejarah bagi saudara dan saya. Minimal hari esok kita adalah kenangan itu. Hari lalu. Tapi mantap, terima kasih. Hari kemarin itu, nah saya mesti ulangi nih. Ada sejarah bagi kita. Tetapi hari esok saudara dan saya mungkin juga masih misteri. Tetapi yang pasti hari ini saudara dan saya adalah anugerah. Kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Haleluya. 7 kali orang benar jatuh. Kata Pak Yori, dia punya kesempatan bangun. Mana Pak Yori itu? Dulu dia pernah khotbah ini. Pernah punya kesempatan bangun yang ke-10 kali, kok nggak salah gitu deh. Bukan yang 8 kali. Mengapa? Karena kasih karunia Tuhan cukup. Haleluya. Saya baca sekali lagi kalimat ini. Yang tadi itu loh, pengudusan itu. Kita lihat mana? Oke, baca sama-sama 1, 2, 3. Menjadi kudus tidak berarti menjadi sempurna. Namun yang pasti kita hidup di atas pengudusan Tuhan bagi kita. Dan berjalan maju dalam proses menuju kesempurnaan. Haleluya. Saudara diberkati oleh Tuhan. Janji Tuhan kepada orang Lewi tetap berlaku. Tapi syaratnya ini secara keseluruhan terhadap orang Israel juga. Yang ada hubungannya dengan kerajaan imamat yang berkerajaan. Tuhan ngomong gini kepada mereka. Bahwa kalau kamu sungguh-sungguh memperhatikan perkataanku dan mengikutinya. Maka kamu akan kujadikan imamat yang berkerajaan. Tetapi kemudian dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Kamulah bangsa yang kudus, umat pilihan Allah, umat yang terpilih, imamat yang rajani,
umat kepunyaan Allah. Mengapa bisa ada dua pada kelompok yang berbeda? Karena yang satu ini gagal. Israel gagal menjadi keretanya Tuhan. Israel gagal menjadi imamat yang rajani. Dan Tuhan tidak berkenan lagi dengan segala aturan main ibadah yang sudah dilakukan Tuhan. Yang diberikan Tuhan kepada Musa. Yang dilanjutkan kepada Yosua dan dilanjutkan lagi kepada rabi-rabi berikutnya. Sampai di masa Yesus ada. Dari mana saya bisa ngomong begitu? Kalau yang namanya bait Allah dengan semua tatanan di dalamnya masih diindahkan Tuhan, maka Tuhan Yesus gak mungkin akan ngomong kalimat ini. Akan tiba waktunya, gak ada satu batu pun yang tersusun di atas batu-batu lain, gedung bait Allah ini akan runtuh, akan lenyap, akan hilang. Apa sih susahnya bagi Israel untuk membangun kembali bait Allahnya? Waktu perang 6 hari mereka punya kesempatan untuk membangun kalau mereka mau. Sengaja saja hancurin tuh masjid. Nanti bilang saja ini senjatanya musuh yang diterpa ke sini. Tapi Jenderal Mata Satu itu enggak izinkan hal itu terjadi. Dan sampai sekarang mereka tetap dalam pergumulan untuk satu waktu dan satu waktu. Sedikit saya masuk di pelajaran tabernakel ya. Bait Allah ya. Di tempat itu, tempat di mana orang Israel bertemu Tuhan atau Tuhan bertemu dengan mereka. Di ruang Maha Kudus. Dan sejak tahun 70 Masehi sampai sekarang. Tempat yang menjadi sarana pertemuan Tuhan dengan umatnya gak pernah ada. Kalau sampai nanti mereka berhasil melakukannya, membangunnya di akhir zaman. Maka itu akan menjadi titik di mana antikris akan meninggikan dirinya di situ. Dan kemudian itu akan menjadi cikal bakal terjadinya kekacauan di dunia. Satu kaca nako saja pecah di jalan Ketapang, itu ributnya minta ampun tuh. Itu kaca nako musola tuh. Ini kalau sampai masjid yang kubah kuning itu, Masjid Al-Aqsa itu, diruntuhkan Israel. Waduh, saudara bisa bayangkan kalau bukan perang ketiga itu atau perang keberapa itu. Tetapi hal itu tidak diizinkan Tuhan. Karena kenapa? Sudah berpindah tempatnya. Saudara dan saya adalah gerejanya. Saudara dan saya adalah imamat yang rajani itu. Saudara dan saya yang mewarisi perjanjian garam itu. Kita adalah anak-anak Abraham, betul? Dan kalau tadi Matius 1 ayat 1, inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Maka dengar baik, ada ayat yang bilang begini. Tiba-tiba saya ingat ayat ini, cuma saya lupa di mana. Kalimatnya kurang lebih begini. Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Yesus menjadi anak Allah yang sulung di antara banyak saudara atau banyak orang percaya. Itu sebabnya saudara dan saya bukan hanya berkata Tuhan itu Allah kita, tapi kita berkata Dia adalah ya Aba ya Bapa, bisa bilang amin. Dan kita percaya bahwa kita adalah anak-anaknya. Dari mana konsep itu? Perkembangan dari aku adalah Allahmu dan kamu adalah umatku. Sekarang dalam Yesus Kristus, aku adalah Bapamu dan kamu adalah anak-anakku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu. Siapa yang percaya bahwa kita adalah anak Tuhan? Mata Tuhan tertuju bagi saudara dan saya. Dalam posisi saudara sendirian sekalipun, saudara tidak pernah sendiri. Karena Tuhan selalu bersama. Roh Kudus bersama saudara. Firman-Nya yang tinggal dalam hati kita akan terus mempengaruhi kita ke arah yang lebih baik dan terus kepada yang lebih baik. Tetapi kemudian apa yang menjadi kewajiban kalau saudara dan saya adalah imamat yang rajani itu? Dalam Matius pasal 23 ayat 23, Tuhan Yesus menegur orang Farisi dan ahli Taurat. Dimulai dari ayat pertama, kedua, seterusnya menggambarkan mereka itu pengajar-pengajar hebat gitu ya, pengajar bagus, tapi tidak menjadi teladan. Makanya Tuhan Yesus bilang ajaran mereka kamu turutin, kelakuan mereka jangan kamu ngikutin gitu. Karena ajaran bagus, kelakuannya enggak gitu ya.
sampai di pasal 23 ayat 23 itu, Tuhan Yesus bilang gini, hal-hal yang kecil, segala jintan, segala selasi, apa semua, kamu hitung ini, diajarin ini mesti ada perpuluhannya. Tapi kemudian hal lain yang penting juga kamu abaikan. Apa itu? Yang namanya kesetiaan, yang namanya kasih, yang namanya keadilan. Kamu abaikan. Kalimat terakhir itu menarik untuk saudara lihat atau baca. Kalimat terakhir bilang begini, kalau yang satu kamu lakukan karena kamu merasa itu penting, maka yang lain juga jangan kamu abaikan karena itu juga sama penting. Orang Lewi hidup dari mana? 10% dari persembahan hasil daripada milik pusaka yang diterima oleh 11 suku lainnya. Dan gereja Kemuliaan Sion percaya bahwa perpuluhan itu adalah prinsip atau wujud di mana Tuhan mewujudkan ikat janjinya dengan orang Lewi. Siapa orang Lewi? Di dalam gereja. Para pemimpin di dalam gereja dengan tatanan pelayanan yang ada di dalamnya. Perputaran pelayanan yang ada di dalamnya. Lalu siapa keturunan Daud itu? Semua saudara dan saya. Orang-orang yang dijanjikan ada dalam satu kerajaan yang tidak berkesudahan. Saya nyanyi ayat yang tadi ya, di Lukas itu, Lukas 1, nanti saudara baca. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Itulah Yesus dan saudara dan saya ada di dalamnya. Haleluya, haleluya. Tentang ini saya perlu baca ayat walaupun saya enggak menjelaskannya. Mazmur 75 ayat 6 dan 7. Sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Mazmur 20 yang saya sebutkan tadi ayat 6. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Hal ini dilihat Salomo, dilihat Raja Saul dalam diri Raja Daud. Maka dalam 1 Samuel 18 ayat 28 muncul kalimat ini. Maka lalu mengertilah Saul dan taulah Saul bahwa Tuhan menyertai Daud dan bahwa seluruh orang Israel mengasihi Daud. Mengapa? Karena Daud pegang ikat janjinya dengan Tuhan, dia hidup di dalamnya. 2 Samuel 3 ayat 1. Peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Daud kian lama kian kuat, sedang keluarga Saul kian lama kian lemah. Peperangan ini yang dimaksud bukan perang anak buah lawan anak buah atau angkat parang, tombak dan sebagainya, tetapi lebih kepada niat jahat Saul, kebencian, iri hatinya. Yang lalu juga minggu pertama apa kedua udah disinggung sama Pastor Leo. Ibu-ibu, nona-nona waktu pada pulang nih tentara-tentara. Itu terus ada muncul nyanyian spontanitas itu. Mungkin lagunya jadi begini kali. Saul mengalahkan beribu-ribu. Begitu kan? Ini mungkin tante-tante yang ngomong, nyanyi. Saul mengalahkan beribu-ribu. Tiba-tiba yang cewek-cewek sambil nari bilang, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Jengkelah Saul. Muncul iri hati, benci. Segala strategi dipakai. Mulai dari kasih anak lah supaya nanti seperti anak mantu, papa mantu, anak gak curiga gitu kan. Lalu kemudian sampai deh, ini kamu pergi perang sana, taruh yang paling depan. Ternyata gak pernah mati-mati, menang terus. Ini 2 ayat mengisahkan kisah itu. Jadi di posisi Daud makin kuat, di posisi Saul makin rendah, makin lemah.
kita masuk pada hal berikutnya. Ciri-ciri. Ciri-ciri orang yang punya ikat janji dengan Tuhan. Dimunculkan saja semuanya. Siapa di atas? Membangun mesbah. Berpegang pada janji Tuhan. Percaya pada rancangan Tuhan. Menjunjung tinggi dan menjaga nama baik Tuhan. Tadi yang saya singgung si Daud itu. Menghargai orang yang diurapi. Tidak membalas jahat dengan jahat. Komitmen setia mengiring dan mengandalkan Tuhan. Ini yang namanya melangkah dalam tuntunan Tuhan. Lalu apalagi orang yang punya ciri-ciri ikat janji. Punya komitmen untuk taat dan penundukan diri. Waktu-waktu lalu sudah dijelaskan. Komitmen untuk berkorban. Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saya singgung sedikit mengenai membangun mesbah. Orang yang punya ikat janji dengan Tuhan. Mulai dari Nuh. Maka gayanya adalah membangun mesbah yang paling pertama. Datang kepada Abraham, tempat baru di mana dia tiba. Pertama yang dibuat adalah membangun mesbah, mempersembahkan korban. Hal ini dilakukan oleh Ishak, dilakukan oleh Yakub, terus turun-temurun seperti ini. Daud tiap pagi bahkan sehari 7 kali. Dia membangun mesbah tanda kutip kalau pakai istilah ini. Dia memuji dan menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan dan seterusnya. Ini dilakukan sampai pada perjanjian baru saudara. Ada ayat bilang begini, setelah Yesus dan murid-muridnya menyanyikan nyanyian pujian. Maka pergilah mereka. Jadi di zaman Tuhan Yesus dan murid-murid itu nyanyi memuji Tuhan, itu udah menjadi gaya hidup mereka. Itu sama halnya dengan orang yang tidak percaya perpuluhan permasalahkan begini. Di Alkitab perjanjian baru ayat cuman itu doang yang bicara perpuluhan. Dan saya berkata begini. Sesuatu yang sudah menjadi gaya hidup, apakah masih perlu diulang-ulang lagi dibicarakan, diajarin lagi? Hanya kalau yang masih belum jadi gaya akan diingatkan terus supaya itu dilakukan. Kalau sudah menjadi gaya hidupnya apa masih terus dibicarakan? Enggak usah banyak-banyak, satu aja sekali ngomong soal itu udah cukup. Saya hanya melihat orang yang pada dasarnya sayang duit, itu memang yang agak susah berpisah dengan duit. Sehingga segala alasan bisa dicari. Untuk tipe jenis orang-orang seperti ini, mereka akan sibuk mencari ayat yang bisa mendukung apa yang ada dalam hatinya. Sebaliknya anak-anak Tuhan yang suka sama duit, tapi sangat rela terpisah dengan duit. Dia akan berpikir gimana caranya nih ini barang nih jangan tumpuk-tumpuk di sini. Di kemanusiaan butuh dana enggak? Di Sainsman butuh dana enggak? Itu mau Natal ada konsumsi enggak? Nanti Natal anak-anak PW itu perlu seragam enggak? Dia akan cari gimana caranya supaya tersalurkan. Gimana caranya di bak yang air kotor, sementara dari atas turun air yang bersih, supaya air di bak ini juga kemudian menjadi bersih. Maka harus dibuka di bawahnya. Maka yang kotor keluar, yang bersih datang, maka yang ada di bak tengah ini bersih. Saya pindah. Bagaimana Tuhan percayakan saya banyak duit? Kalau di saya udah enggak ada nih. Saya bisa berbagi ke bawah nih. Bukan makan puji nih kata orang sana. Bukan pamer nih. Tapi menabur ini. Ini bukan memberi yang sifatnya sumbangan nih. Tapi bertindak dengan iman. Jadi benih nih apa yang saya taburkan. Maka pasti di atas dibuka juga dong. Membangun mesbah. Mesbahnya Abraham menyatakan kesadaran dia tentang siapa Tuhannya yang selalu menyertainya. Tetapi kemudian mesbahnya Paulus dan Silas. Ada suara keluar sini nih.
Saya jadi bingung kayak ada suara saya kok, saya baru habis ngomong kenapa ada ya. Mesbahnya Paulus dan Silas. Kaki sedang terpasung. Tangan sedang terpasung. Kemudian mukanya lebab baru habis digebukin. Karena lagi baru habis bikin mujizat lepaskan orang dari kuasa gelap. Dalam kondisi kayak gitu yang paling pas minimal tuh tanya Tuhan. Tuhan, tadi kan yang kami lakukan kan benar tuh Tuhan. Itu kan roh petenun kami keluarkan dari perempuan itu. Kenapa balasannya kami digebukin ya Tuhan ya. Secara sopan mungkin gitu tanya walaupun di hati sebetulnya protes tuh. Tapi Alkitab mencatat dalam Kisah Rasul 16, tengah malam, Paulus dan Silas memuji-muji Tuhan. Dan terjadilah gempa lokal yang sangat kecil, cuma di situ doang, di penjara doang. Karena caranya Tuhan incar kepala penjara itu selamat bersama isi keluarganya. Ada pengorbanan, Paulus dan Silas mesti digebukin dulu masuk ke situ. Aduh, ini cara Tuhan lain kali kayak gini yang kita susah mengerti ini. Nanti sudah dilewatin baru kita cuma bisa, oh begitu ya Tuhan. Ya udah deh Tuhan sembuhin aja. Sering kita tanya gini, kalau Tuhan itu menyertai Yusuf, harusnya Yusuf nggak usah tuh masuk sampai jadi hamba budak begitu ya. Untuk mau sampai mimpi jadi kenyataan nggak usah yang kayak gitu, biasa aja kali. Difitnah. Kalau Yusuf itu orang sangir, kalau tahu juga akhirnya gue masuk penjara, mendingan gue ikutin aja tuh maunya Tante Poti itu. Udah bela-belain jaga kekudusan, menjaga kepercayaan bos, masuk juga penjara. Kalau tahu gitu kalau gue ngikutin, bisa-bisa gue dapat fasilitas lebih nih. Ini yang namanya anak-anak Tuhan mentalitas rendahan. Tapi Yusuf nggak mau. Karena jalannya untuk dia naik ke atas. Satu, nggak mungkin itu terjadi di Kanaan. Harus terjadi di Mesir. Itu ada dia punya landasan. Ada dia punya kereta untuk sampai mimpi itu jadi kenyataan. Cuma bisa di Mesir. Dan gimana caranya supaya Yusuf ketemu dengan Firaun? Caranya Yusuf mesti masuk penjara. Karena di penjara dia ketemu dengan juru minum. Sekali lagi, hari esok kita itu misteri. Tapi misteri ini bukan berarti ruang hampa yang besar, enggak. Itu ada di dalam rahasianya Tuhan. Itu ada dalam rancangannya Tuhan. Tentang hari esok saudara dan saya. Adalah hari esok yang penuh dengan harapan. Hari ini kita boleh nangis, tapi kita pasti di hari esok kita punya pengharapan. Ini yang dikatakan dalam Mazmur bahwa kita bisa maju menabur benih sambil mencucurkan air mata. Tapi kita pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Tangisan itu fakta kehidupan saudara. Tapi tangisan juga bukan fakta kehidupan dari segi penderitaan saja. Orang yang senang juga bisa nangis kan. Orang yang suka cita juga bisa air mata mengalir kan. Tapi yang kita harus pegang baik. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia dengan perjanjiannya. Saya mencatat hanya orang yang punya ikat janji dengan Tuhan. Saya ulangi. Hanya orang yang punya ikat janji dengan Tuhan akan muncul komitmen yang sejati. Dan dari komitmen yang sejati ini gayanya adalah dia punya ketaatan dan punya penundukan diri. Saya ulangi, anak-anak Tuhan yang punya ikat janji dengan Tuhan, yang punya ikat janji dengan pemimpin, maka ketaatannya, komitmennya akan terlihat dan teruji. Dia punya ketaatan dan penundukan diri akan teruji juga. Dan saya punya kalimat ini untuk saudara. Seseorang bisa berkomitmen walau tanpa ikat janji. Tetapi tanpa ikat janji, komitmennya hanya sebatas tugas pelayanan. Atau kegiatan gereja, kegiatan rohani saja. Bukan ikatan kehidupan. Di gereja kita bisa punya komitmen. Tapi keterikatan ada dan tidak sangat bergantung kita punya ikat janji atau tidak. Secara cepat, dua hal ini sudah disampaikan minggu lalu. Apa disampaikan Pastor Leo minggu lalu, sudah disampaikan oleh Pastor Hendra minggu lalu, sudah disampaikan Pastor Leo 3 minggu yang lalu.
janji Tuhan dalam ikat janji. Ada multiplikasi, ada kepemilikan. Minggu lalu sudah disinggung oleh Pastor Hendra. Dan dari 2 ayat awal tadi bilangan 18 itu dan 1 Tawarik itu, nah saya tambah 2 lagi. 3, kepastian penyediaan, yaitu apa? Kemenangan, penyertaan, pertolongan dan mujizat, kekuatan, percaya pada Tuhan dan bertahan dalam segala situasi dan kondisi. Itu dalam bilangan 18 ayat yang ke-19 tadi. Kemudian yang keempat, ada janji apa dalam ikat janji? Tentu akan ada banyak lain yang saudara bisa lihat kalau masih akan disinggung soal ikat janji dalam khotbah-khotbah ke depan. Yaitu yang keempat adalah kepastian promosi dari Tuhan dan sokongan dari Tuhan. Bagaimana kita meresponi ikat janji ini? Bagaimana kita meresponi penyediaan Tuhan dan sokongan Tuhan dalam hidup saudara dan saya? Kita lihat. Yang berikut, ini masih di foto belum? Ya. Satu, kita berserah. Meresponinya kita dengan cara apa? Berserah. Kalau kita berbicara berserah ini, saya kutip satu pernyataan Maria. Aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Kalau itu dalam bentuk lagu rohani, suka-sukamu Tuhan, itu. Jadi terserah Tuhan saja. Memang enak dinyanyikan sih. Kalau udah fakta kehidupan, Tuhan ada enggak yang lebih ringan dikit dari ini gitu loh. Tuhan ada enggak yang lebih pasti dari ini Tuhan. Saudara mau tahu hari esok kita seperti apa? Gambarannya seperti orang buta lagi berjalan. Dia enggak lihat di situ ada lubang atau tidak, ada batu atau tidak. Tapi dia tahu dia akan sampai di tujuan sana. Dan dengan tongkat langkah demi langkah dia akan tahu, oh sini ada lubang. Saya mesti ke kanan atau ke kiri. Ini ada batu, langkah saya mesti lebih tinggi atau apa dan seterusnya. Satu waktu saya tanya sama orang buta. Dari depan jalan raya itu sampai ke rumah sini, Bapak bisa nyampe jalan gak dituntun orang, apa Bapak hitung langkah tuh dari depan? 1, 2, 3 sampai 5 belok kiri sekarang, begitu. Dia bilang enggak. Terus dari mana Bapak tahu? Satu feeling kata dia. Yang kedua soal feeling ini sudah menjadi semacam satu komando secara refleks gitu. Itu yang membuat hanya dengan tongkat ini saya bisa tahu mau masuk lubang atau tidak masuk lubang. Mengapa dalam hal ini anak-anak Tuhan tidak jadikan sebagai senjata kita mengiring Tuhan? Wong di depan kita tuh satu kepastian gitu loh. Kita berserah aja. Seperti Simpson dalam posisi yang buta dituntun sama anak remaja kepada 2 tiang yang diminta oleh Simpson itu loh. Itu gaya berserah saudara dan saya di dalam Tuhan. Yang kedua, melupakan pengalaman masa lalu. Saya kasih satu contoh. Yusuf adalah orang yang berhasil merdeka dari kepahitan masa lalu. Yusuf bisa memberikan contoh bahwa di balik dari penderitaan demi penderitaan yang dia alami, Tuhan sedang merekakan sesuatu yang baik dalam dirinya. Yaitu untuk bangsa yang besar yang menjadi alasan kenapa dia ada dan terbuang di Mesir dan menjadi budak di Mesir. Yusuf gak mau lihat bahwa di situ dia menjadi budak, di situ dia menderita, di situ dia difitnah, di situ dia dibuang oleh saudara. Yusuf gak lihat itu. Maka di dalam Kejadian pasal 50 ayat 20 Yusuf ngomong gini sama saudara-saudaranya. Kamu memang betul telah buat jahat sama aku. Tapi dalam reka-rekanmu yang jahat Tuhan sedang mereka-rekakan yang baik padaku. Sampai di poin ini sebetulnya anak-anak Tuhan saudara dan saya yang ada dalam ruangan ini. Yang punya masa lalu bagaimana difitnah dan dihancurkan oleh teman. Tapi kemudian gara-gara itu sekarang saudara bisa ada menjadi anak Tuhan yang kuat. Anak Tuhan yang bisa lebih berhikmat. Bahkan dulu yang semua kehilangan digantikan dan dilipat gandakan oleh Tuhan. Kita mesti datang kepadanya dan berkata, kamsia lo bro. Gara-gara lu gua jadi begini loh. Bukan kemudian kita masih benci dia sampai kita mati. Percuma juga Bapak Ibu kayak gitu. Yang ketiga yang terakhir. Kita berlari pada masa
depan. Kita berlari pada masa depan. Dalam Injil Lukas diingatkan lagi kisah ini. Lukas pada pasal 17 ayat 32. Ingatlah akan istri Lot. Saya ulangi, ingatlah akan istri Lot. Jangan lihat-lihat ke belakang. Saya akhiri dengan pernyataan ini. Tuhan, janji Tuhan tidak pernah berubah. Saya ulangi, janji Tuhan tidak pernah berubah. Namun penggenapannya bisa saja tertunda. Mengapa begitu? Dan penyebabnya adalah kita. Itu masalahnya. Mengapa bisa tertunda? Kita masalahnya. Belum siap, belum bisa menjadi yang dipercaya atau terpercaya. Masih perlu lagi banyak pembentukan. Sebetulnya dalam pelayanan kita sudah dipercayakan yang lebih besar. Tapi kita masih cenderung sakit hati, patah hati, luka batin. Sehingga Tuhan belum izinkan yang lebih besar karena nanti lebih besar lukanya. Mungkin kelihatan rendah hati karena masih di bawah-bawah. Begitu Tuhan izinkan naik dikit, ternyata rendah hatinya ketinggalan di bawah. Jadi tinggi hati sekarang. Mungkin itu yang jadi sebab. Jadi bukan soal belum waktu Tuhan, lebih tepat belum waktu kita. Kitanya yang belum siap. Haleluya, haleluya. Saya pikir khotbah saya cukup sampai sini ya. Saya mau kutip satu ayat saja. Perjalanan kita ke depan ibarat ayat ini. Mazmur. Pada pasalnya yang ke-84 ayat yang ke-7. Enggak ada di slide. Oh, ada ya, sorry. Lupa saya. Mereka berjalan makin lama, makin kuat hendak menghadap Allah di mana? Di Sion. Haleluya. Orang jalan itu makin lama pasti capek loh. Yang udah biasa jalan, biasa lari juga. Makin lama tuh makin harus capeknya sebetulnya. Tentu ini bukan soal capek fisik ya. Tetapi stamina rohani saudara dan saya ini. Yang namanya mengiring Tuhan ya. Harusnya makin lama itu seperti apa yang dikatakan dalam Amsal pasal yang keempat. Bahwa jalan hidup orang benar itu seperti cahaya fajar. Yang kian lama kian menjadi besar pengaruhnya. Sampai pada rembang tengah hari. Harusnya seperti itu loh saudara. Bukan yang jalan naik turun bawah jauh baru naik lagi dikit. Udah turun jauh lagi bawah. Itu namanya yoyo gitu loh. Cukup sekian. Tuhan berkati kita semua. Haleluya. Saya mau mengajak saudara kita nyanyi lagu yang baru. Lain lagi panas-panas. Di gereja ini. Hanya nama Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Setiap hari ku rasakan kasih-Mu. Terus. Setiap waktu ku perlu hadirat-Mu. Hanya Kau Tuhan. Mari saya undang semua berdiri. Kerinduan hatiku. Yes, amen. Dalam hadirat-Mu aku puas. Sekali lagi. Setiap hari. Setiap hari ku rasakan kasih-Mu. Setiap waktu. Setiap waktu Ku perlu hadirat-Mu. Oh, hanya Kau Tuhan. kerinduan Yes, hatiku. amen. Dalam Hadirat-Mu aku puas. Hanya nama-Mu Yesus. hanya nama-Mu Yesus. Hanya nama-Mu Yesus. Hanya nama-Mu Yesus. Amin, amin. Kau yang termanis, yes. Kau yang ku
saja katakan, setiap hari kurasakan kasih. Setiap waktu. Yes, amen. Sama-sama katakan hanya namamu Yesus. Mari kita angkat dua tangan kita. Hanya namamu Yesus, Hanya namamu Yesus Tuhan. hanya namamu, Nama yang ajaib, nama yang terindah, nama yang termanis, nama yang luar biasa. Oh, Kau yang kupilih. Hanya namamu, hanya namamu Tuhan. hanya namamu, Di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang di dalamnya manusia diselamatkan kecuali di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang dari Nazaret itu. Haleluya. Kau yang terbaik. Ada jaminan selamat, ada jaminan keberkatan. Berkat tangan kanan, berkat tangan kiri ada dalam Yesus. Haleluya. Sekali lagi. Hanya namamu, Tuhan, Engkau lihat anak-anak-Mu Tuhan dengan tangan yang terangkat. Ada berkat-Mu yang mengalir bagi mereka. Punya rasa haus dan lapar akan Tuhan ada bagi mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Hanya namamu, Yesus, hanya namamu. Hanya namamu, Yesus. Sekali lagi katakan hanya namamu. Hanya namamu, Yesus. Haleluya, haleluya. Puji namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus menolong memampukan kami, bukan hanya menyimpan di hati kami, tapi kami belajar melakukannya. Perjalanan hidup kami terekspresi bahwa kami punya ikat janji dengan Tuhan atau tidak. Dan hamba berdoa itu terjadi bagi setiap anak-anak-Mu di gereja ini Tuhan. Kami percaya Tuhan masih banyak ada rahasia-rahasia dan pewahyuan segar dari Tuhan seputar ikat janji ini di hari-hari yang akan datang. Dan hamba berdoa ini bukan sekadar pengetahuan kami di awal tahun, tapi ini menjadi impartasi dan menjadi gaya hidup jemaat Tuhan di sini. Dalam nama Yesus aku berdoa, biarlah pengalaman-pengalaman yang dialami oleh para tokoh-tokoh Alkitab, yang dialami oleh para anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sejak dulu mereka berjalan di dalam ikat janji dengan Tuhan. Itu juga menjadi pengalaman kami di hari-hari ini Tuhan. Bahkan ke depan bagi anak cucu kami Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, baik yang ada dalam ruangan ini maupun yang ada di rumah Tuhan. Dengan masalah-masalah apapun yang menyangkut kesehatan, menyangkut pekerjaan dan lain-lain seputar ekonomi ini Tuhan. Hamba berdoa ada jalan keluar, ada kemenangan, ada kesembuhan dalam nama Yesus. Bangsa ini diberkati oleh Tuhan. Ekonomi bangsa kami diberkati oleh Tuhan. Politik dan sosial bangsa kami diberkati oleh Tuhan. Dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Tidak ada orang-orang jahat dengan segala niat jahat yang terjadi di Indonesia. Kami berdoa yang lalu biar berlalu, yang ke depan tidak akan pernah terjadi lagi. Kami berkatakan dalam nama Yesus. Damai-Mu memenuhi Indonesia. Damai-Mu Tuhan memenuhi Indonesia. Diberkatilah pemerintah bangsa kami, Pak Jokowi, Pak Ma'ruf dan semua para menteri dan lain sebagainya. Semua orang yang terlibat, yang berkompeten dalam hukum, penegakan hukum kami berdoa. Sampai pada pejabat yang ada di desa sekalipun. Mereka melakukan tugas mereka seperti mereka sedang melakukannya untuk Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Hari-hari di depan kami semakin indah. Karena Tuhan bersama dengan kami. Penyertaan-Mu sempurna.
pertolongan-Mu sempurna. Rancangan-Mu bagi kami pun sempurna. Dengan dua tangan yang terangkat kami berkata, Tuhan, Engkau segala-galanya. Engkau tak tergantikan dalam hidup ini. Mata kami tertuju hanya kepadamu. Dan daripada-Mu Tuhan datang rancangan-rancangan terbaik. Datang rancangan-rancangan sempurna. Damai dan sejahtera, kepastian selamat dalam Yesus Kristus. Itu cukup bagi kami untuk menatap hari esok kami. Berkat ini kami terima, ibadah ini kami akhiri dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua katakan amin, amin. Haleluya. Happy Sunday, Tuhan berkati kita semua, amin.